Dekat Nasdem, Golkar masih mungkin gabung koalisi perubahan. Terkait dengan posisi dari Partai Golkar dan Partai Nasdem, dan kedua silaturahmi kan berlanjut karena Partai Nasdem tentu sebagian besar juga alumni dari Partai Golkar. Erlangga dan Golkar bergabung ke kubu Anies dan koalisi perubahan. Kata Wakil Ketua DPR itu, hingga kini komunikasi antara Erlangga Hartarto dengan para pimpinan termasuk Caimin dan Prabowo masih baik. Pesan itu juga disampaikan pada PAN dan Golkar yang hingga hari ini dikabarkan mesra. Bukan hanya Mas Anies ya, Mas Anies sudah menyampaikan itu kepada ketua-ketua umum. Ini tinggal rapat bersama untuk partai nanti sore kami akan rapat tim 8 ya di rumah Mas Anies ya. Itu ya membahas beberapa hal langkah-langkah ke depan. Golkar itu akan gabung dengan koalisi Anies menurut analisis. Coba kita bacakan ya. Analisis plan B Golkar gabung koalisi Anies usai P3 dukung Ganjar Capres. Tidak hanya isu, tetapi tidak hanya analisis, tapi juga saya mendapatkan isu-isunya juga ya dari sumber terpercaya. Partai Golkar digoda untuk masuk koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan setelah P3 mengusung Ganjar Pranowo. Emang udah pernah dicoba-coba kan Golkar diambil alih kan. Kalau P3 udah pernah berhasil tuh. Berarti bolak-balik. Bolak-balik diambil alih. Jadi bagus juga ada pelajaran etika dari pertemuan tadi, yaitu prinsip-prinsip tentang penghargaan atas harkat konstitusi yang tidak boleh favoritisme. Itu sebetulnya juga teguran pada Presiden Jokowi. Dekat Nasdem, Golkar masih mungkin gabung koalisi perubahan. Partai Golkar sampai saat ini belum memutuskan sikap untuk Pilpres 2024. Pengamat politik Saiful Mujani melihat potensial Golkar bergabung ke koalisi perubahan untuk persatuan. KPP masih terbuka. Ia menuturkan kemungkinan KPP membutuhkan partai lain muncul jika Partai Demokrat bergabung ke PDIP. Saiful merasa poros jadi 3 atau 2 tidak bisa dihindarkan karena jumlah partai yang semakin sedikit. Apalagi jika P3 dan Demokrat gabung ke PDIP ditambah partai-partai non-parlemen, mereka sudah mengumpulkan suara. 35% lebih saat itu terjadi, sudah tidak bisa dihindarkan maksimal 3 poros yang akan ada. Dari sana Saiful menekankan nasib KPP tentu menjadi perubahan karena harus mencari 2 partai parlemen lain yang belum memutuskan. Baik Partai Golkar atau PAN, itu tergantung tawaran yang mereka berikan. Terbuka kemungkinan PAN atau Golkar atau keduanya bergabung dengan KPP. Terutama Golkar karena Golkar ini hubungannya dengan Nasdem cukup dekat. Mereka satu famili sebenarnya, menjadi sangat terbuka kemungkinan itu, kata Saiful Kamis 26 Juni. Terlebih Golkar belum memutuskan Erlangga bisa jadi nomor 1, nomor 2 atau tidak. Sedangkan amanah partai agar ketua partainya menjadi nomor 1 atau nomor 2 atau tidak ditentukan oleh sang ketua umum. Lagi pula lanjut dia, Saiful Anies tetap meluncapkan masih memiliki peluang, belum betul-betul tertinggal jauh dalam potensi ini. Bahkan sekalipun PKS pergi kembali mengusung Prabowo, koalisi Golkar dan Nasdem cukup untuk maju. Menarik kalau proses inovasi yang dilakukan Demokrat memang terjadi. Dan bersama PDIP itu akan mengubah banyak sekali peta koalisi, ujar Saiful. Dekat Nasdem, Golkar masih mungkin gabung koalisi perubahan. Partai Golkar sampai saat ini belum memutuskan sikap untuk Pilpres 2024. Pengamat politik Saiful Mujani melihat potensial Golkar bergabung ke koalisi perubahan untuk persatuan. KPP masih terbuka. Ia menuturkan kemungkinan KPP membutuhkan partai lain muncul jika Partai Demokrat bergabung ke PDIP.
Saiful merasa poros jadi 3 atau 2 tidak bisa dihindarkan karena jumlah partai yang semakin sedikit. Apalagi jika P3 dan Demokrat gabung ke PDIP ditambah partai-partai non-parlemen, mereka sudah mengumpulkan suara. 35% lebih saat itu terjadi, sudah tidak bisa dihindarkan maksimal 3 poros yang akan ada. Dari sana Saiful menekankan nasib KPP tentu menjadi perubahan karena harus mencari 2 partai parlemen lain yang belum memutuskan. Baik Partai Golkar atau PAN, itu tergantung tawaran yang mereka berikan. Terbuka kemungkinan PAN atau Golkar atau keduanya bergabung dengan KPP. Terutama Golkar karena Golkar ini hubungannya dengan Nasdem cukup dekat. Mereka satu famili sebenarnya, menjadi sangat terbuka kemungkinan itu, kata Saiful Kamis 26 Juni. Terlebih Golkar belum memutuskan Airlangga bisa jadi nomor 1, nomor 2 atau tidak. Sedangkan amanah partai agar ketua partainya menjadi nomor 1 atau nomor 2 atau tidak ditentukan oleh sang ketua umum. Lagi pula lanjut dia, Saiful Anies tetap meluncapkan masih memiliki peluang, belum betul-betul tertinggal jauh dalam potensi ini. Bahkan sekalipun PKS pergi kembali mengusung Prabowo, koalisi Golkar dan Nasdem cukup untuk maju. Menarik kalau proses inovasi yang dilakukan Demokrat memang terjadi. Dan bersama PDIP itu akan mengubah banyak sekali peta koalisi, ujar Saiful. Dekat Nasdem, Golkar masih mungkin gabung koalisi perubahan. Partai Golkar sampai saat ini belum memutuskan sikap untuk Pilpres 2024. Pengamat politik Saiful Mujani melihat potensial Golkar bergabung ke koalisi perubahan untuk persatuan. KPP masih terbuka. Ia menuturkan kemungkinan KPP membutuhkan partai lain muncul jika Partai Demokrat bergabung ke PDIP. Saiful merasa poros jadi 3 atau 2 tidak bisa dihindarkan karena jumlah partai yang semakin sedikit. Apalagi jika P3 dan Demokrat gabung ke PDIP ditambah partai-partai non-parlemen, mereka sudah mengumpulkan suara. 35% lebih saat itu terjadi, sudah tidak bisa dihindarkan maksimal 3 poros yang akan ada. Dari sana Saiful menekankan nasib KPP tentu menjadi perubahan karena harus mencari 2 partai parlemen lain yang belum memutuskan. Baik Partai Golkar atau PAN, itu tergantung tawaran yang mereka berikan. Terbuka kemungkinan PAN atau Golkar atau keduanya bergabung dengan KPP. Terutama Golkar karena Golkar ini hubungannya dengan Nasdem cukup dekat. Mereka satu famili sebenarnya, menjadi sangat terbuka kemungkinan itu, kata Saiful Kamis 26 Juni.